Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat billah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang taat ibadah kepada Allah, di mana orang ini kalau setiap sholat berjamaah selalu hadir paling duluan, tapi pulang pun paling duluan. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang ini, di mana orang ini bernama Sa'labah. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, kenapa Sa'labah kalau datang ke masjid itu paling duluan, tapi pulang pun paling duluan? Ada apa gerangan? Cobalah engkau tanyakan, cari tahu apa alasannya." Kemudian sahabat menanyakan Sa'labah. Seiring waktu, Sa'labah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, ada apa engkau kalau datang ke masjid itu paling duluan, tapi pulang pun paling duluan? Tidakkah engkau zikir dulu, berdoa dulu bersama-sama?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, kalau aku ikut doa bersama, ikut zikir bersama, aku khawatir istriku di rumah kehabisan waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena aku punya sarung cuma satu. Ketika aku sholat di masjid, aku segera pulang dan kainku bergantian, sarungku bergantian dengan istriku agar istriku bisa melaksanakan sholat." Kemudian Sa'labah berkata, "Ya Rasulullah, andaikan saja keadaan ekonomiku lebih baik, mungkin aku bisa punya banyak pakaian, punya banyak sarung, bisa beribadah lebih taat lagi kepada Allah." Akhirnya mendengar cerita itu, Rasulullah memberikan 1 ekor kambing atau domba kepada Sa'labah. "Wahai Sa'labah," kata Nabi, "terimalah domba ini, engkau peliharalah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada keluargamu, dan mudah-mudahan domba ini menjadi beranak pinak dan bisa meningkatkan taraf ekonomi kamu, dan agar kamu bisa lebih yakin dan lebih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah." Seiring waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya Sa'labah disibukkan dengan domba-dombanya, bahwa rupanya Allah memberikan keberkahan kepada peliharaan ternaknya Sa'labah. Namun sebaliknya, akhirnya Sa'labah tidak lagi seperti Sa'labah yang dulu, yang rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, dan kini jarang sekali Sa'labah untuk sholat berjamaah, yang pada akhirnya Rasulullah pun bertanya kembali kepada sahabat, "Wahai sahabat, belakangan ini aku tidak pernah lihat Sa'labah datang lagi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada apa gerangan? Cobalah kau cari kabar Sa'labah."
akhirnya para sahabat mencari kabar Sa'labah. Rupanya Sa'labah sudah disibukkan oleh usahanya, oleh domba-dombanya, sehingga Sa'labah tidak sempat lagi untuk beribadah kepada Allah. Kemudian setelah sahabat tahu keadaan Sa'labah, sahabat pun menyampaikan berita ini kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasul pun memerintahkan kepada sahabat untuk meminta zakat daripada harta yang dimiliki Sa'labah. Akhirnya sahabat pun segera bergegas kembali menemui Sa'labah. Setibanya di rumah Sa'labah, Sa'labah ditegur oleh sahabat untuk diminta zakat atas harta domba-domba. Tapi apa yang terjadi? Bahkan Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Sa'labah berkata bahwa aku seperti ini adalah hasil usahaku, hasil kerja kerasku, sehingga aku sekarang menjadi orang yang banyak harta. Domba-dombaku sudah banyak, domba-dombaku sudah lagi tidak terhitung. Saudara masyarakat muslimin rahimakumullah, akhirnya Sa'labah yang tadinya hidup keadaan miskin, dia taat ibadah. Ketika diberikan kelebihan harta oleh Allah, dia lupa akan kewajibannya, lupa kepada sholatnya, lupa kepada zakat atas apa harta yang dimilikinya. Dan akhirnya seiring waktu Sa'labah kembali kepada asal di mana dulu keadaan dia. Rupanya Sa'labah kembali miskin karena Sa'labah telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kamu atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah kenikmatan yang lainnya. Tapi jika kamu ingkar atas nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Na'udzubillah. Jadi cerita Sa'labah tadi, kisah Sa'labah tadi menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak punya, selalu berkata, andai saya jadi orang kaya, andai saya banyak uang, saya bisa berbuat begini dan begitu, bisa berbuat baik, bisa bersedekah, bisa berinfak. Kemudian Allah berikan, ternyata ingkar dari janjinya. Andai saya punya jabatan, saya akan berbuat demi kemaslahatan orang banyak. Setelah dapat jabatan, lupa akan janji-janjinya. Na'udzubillah. Jangan sampai kisah Sa'labah tadi menimpah pada diri kita. Marilah kita jadi manusia yang bersyukur pada Allah atas apa yang diberikan. Kecil ataupun besar, patut kita syukuri bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.